Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman SPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Ar-Riyad, Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 8 Mei tahun 2025 di kelas 8C dengan tema ibadah haji. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Oke, kalau keadaan sudah sehat, lalu sudah sarapan, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah lebih bagusnya kita semua mulai dengan pembacaan doa. Lalu setelah pembacaan doa dilanjutkan dengan kegiatan kita seperti biasa sebelum belajar, membaca juz yang ke-30 surat-surat pendek yang sudah ditentukan dan kalian lanjutkan bacaannya. Silakan untuk dipimpin. Istaina ikrona doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih. Untuk hari ini hadir semua? Alhamdulillah. Hadir semua? Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Sebelum kita bersama-sama melanjutkan materi pembahasan kita untuk pelajaran fikih, Bapak ingin mereview kembali pembahasan minggu lalu yang sudah pernah kita bahas. Kira-kira masih ingat apa enggak? Nah, pembahasan yang kemarin itu pembahasan tentang apa? Sedekah. Tentang tentang sodako. Apa pengertian sodako? Sedekah adalah memberikan sesuatu dengan ikhlas. Sodako adalah memberikan sesuatu apapun itu dengan hati yang ikhlas. Pelajaran atau materi sodako itu yang pernah Bapak bahas bukan sekedar hanya materi catatan saja, ya. Akan tetapi bukan sekedar catatan, tapi kalian harus bisa mengaplikasikan, mencontohkan itu dalam kegiatan sehari-hari. Sesuai dengan pengertian daripada sodako, sodako adalah memberikan segala sesuatu apapun dengan rasa ikhlas. Nggak harus berbentuk yang mewah. Sekecil apapun itu, barang apapun itu kalau kita berikan dengan rasa ikhlas, itu namanya sodako. Nah, selanjutnya hari ini pembahasan kita adalah tentang ibadah haji. Kebetulan bahwa bulan ini sudah memasuki bulan apa? Bulan haji atau bulan Zulhijjah. Nah, jadi materi haji ini amat tepat sekali, ya kan? Nah, ibadah haji
tentu kata haji ini di otak kalian, di pikiran kalian ini salah satu kata atau kalimat yang udah nggak asing, bener nggak? Bener tidak? Udah kata yang nggak asing haji itu. Bahkan mungkin orang tua kalian ada yang udah berangkat haji, bahkan ada yang sudah mendaftar haji, mungkin ada, mungkin juga sudah ada yang kelihatan juga ada. Mungkin saudara, mungkin tetangga, mungkin satu kampung barangkali sudah ada yang berangkat haji. Tentu di otak kalian ini kalian sudah memahami, sudah tahu, sudah ada kata-kata ya kan tentang bahwa ibadah haji adalah ini. Bener nggak? Nah sekarang gue tanya, coba sih yang ada di benak kamu apa sih haji itu? Haji? Oh iya, siapa? Siapa? Cindy. Menurut Cindy, haji itu identik dengan apa sih? Naik pesawat. Oh, naik pesawat. Ya. Yang ada di benak Cindy itu bahwa yang namanya haji itu naik pesawat. Pesawat. Memang betul. Ya, yang namanya haji itu identik dengan naik apa? Pesawat. Identik dengan pesawat terbang. Karena memang jarak haji itu dari Indonesia ke Kota Makkah jaraknya begitu jauh. Sehingga begitu jauhnya tidak bisa ditempuh. Ya kan? Tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki, nggak bisa. Ya kan? Membutuhkan waktu yang cukup lama, nggak bisa. Atau misalkan berangkat haji itu bisa mengendari sepeda, nggak bisa. Karena jaraknya cukup jauh. Maka zaman sekarang untuk berangkat haji itu menggunakan yang namanya pesawat. Iya kan? Pakai pesawat. Nah, benar apa yang dikatakan sini bahwa identik nama haji itu naik pesawat. Iya, bagus. Lanjut, ada lagi? Oh iya, siapa? Alisa apa? Oh iya. Menurut Alisa itu yang namanya ibadah haji harus memiliki banyak benar nggak? Benar nggak? Iya. Ya. Ibadah haji itu adalah ibadah yang bukan sekedar kita melaksanakan doang, akan tetapi jauh daripada itu orang yang ingin melaksanakan ibadah haji tentu harus memiliki yang namanya persiapan. Salah satu persiapannya adalah uang atau ibadah haji. Ya, kita. Oke. Kalau tadi teman kalian sudah sedikit menyinggung apa itu haji yang ada di dalam otak, ya kan? Bapak yakin kalau misalkan Bapak tunjuk satu-satu, kalian juga berpendapat, tapi kita ya biar lebih efisien, ya kan? Kita hanya mengambil beberapa contoh daripada teman kamu saja, ya. Nah, ibadah haji, pengertian haji. Nah, ya, sekarang kita sudah membahas pengertian haji. Ya. Haji secara bahasa adalah menyengaja. Apa artinya? Haji itu artinya adalah menyengaja. Sengaja kita niat dengan benar-benar untuk berangkat ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Enggak main-main. Kenapa dia menyengaja? Sebab kalau menyengaja itu nanti butuh persiapan, akan disiapkan semuanya. Apa yang perlu dipersiapkan? Dari fisiknya. Ya kan? Karena ibadah haji itu benar-benar butuh fisik, maka harus disengaja, dipersiapkan. Bukan sekedar fisik juga, akan tetapi dipersiapkan. Tadi kalau kata siapa ini, ya kan dipersiapkan apa? Dipersiapkan uangnya dengan sengaja. Harus benar-benar tersusun dengan rapi. Harus sudah diniatkan dengan matang untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ibadah haji, maka haji secara bahasa adalah menyengaja, niat dengan sungguh-sungguh, gak bisa main-main. Lalu Pak, ibadah haji itu siapa sih yang nyuruh? Ya,
Kalau kita ketahui, kalau kita pahami bahwa yang namanya ibadah haji itu ya kan ada kaitannya dengan cerita daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya namanya Nabi Ismail. Kita tidak membahas itu dulu ya, tapi kalian pun sudah paham bagaimana cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya yang namanya Nabi Ismail alaihissalam. Hukum yang namanya melaksanakan ibadah haji. Hukum melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib. Nah, ya kan? Hukum melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib. Apa pengertian wajib? Dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Berarti kita ini wajib dong, Pak. Bener nggak? Ya kan? Tapi kita lihat dulu ayatnya, ya kan? Keterangannya bagaimana? Kalau kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97, ya kan? Allah Subhanahu berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97 tentang kewajiban haji. Yang mana artinya, dan di antara kalian diwajibkan wahai manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dari ayat Al-Quran ini, ada di ujung ayat ini, ada kata manistato'a ilaihi sabila. Wajib, betul bagi umat Islam wajib. Tapi manistato'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu. Bagi orang-orang yang mampu. Mampu segala-galanya, mampu daripada ekonominya, mampu juga secara fisiknya. Terutama mampu dalam ekonominya. Benar nggak Pak? Punya harta banyak, ya nggak? Duitnya banyak ratusan juta, maka sudah mampu. Dia wajib melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak melaksanakan ibadah haji, hukumnya dosa. Karena sudah mampu. Secara harta sudah mampu, secara fisik juga sudah mampu. Maka dikatakan kalau kamu orang Islam, kamu sudah mampu melaksanakan ibadah haji. Apalagi fisiknya juga sudah mampu. Ya kan, fisiknya juga sehat, maka sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah bagi orang-orang yang mampu saja. Yang selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji. Ya kan? Tata cara pelaksanaan ibadah haji. Bahwa tata cara ini adalah bagian-bagian atau proses yang harus dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Kalau mereka salah satu dari itu, tidak melaksanakan itu daripada tata cara ini, maka tidak hajinya tidak akan sempurna. Kenapa? Karena rukun-rukunnya ada yang tidak dilaksanakan. Ya. Tata cara pelaksanaan ibadah haji. Bahwa yang pertama adalah di sini jumlahnya ada 10. Yang pertama adalah niat dan ikhram. Ya. Bahwa niat melaksanakan ibadah haji, ya kan, niat atau memakai ihram ini di mikot ini dilaksanakan itu biasanya pada tanggal 8 Zulhijjah. Dia niat untuk melaksanakan ihram dengan menggunakan, ya kan, memakai pakaian haji yang sudah ditentukan namanya pakaian ihram. Ya kan? Pernah nggak kalau misalkan ada orang yang berangkat haji, kita ngelihat orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di Ka'bah itu pakai pakaian bagaimana? Pakaian ihram itu adalah pakaian yang putih yang tidak boleh itu menggunakan pakaian-pakaian yang dijahit, nggak boleh. Khusus pakaian ihram saja, yang putih yang dilibet-libet, ya kan? Pernah nggak? Nah, itu kalau tanggal 8 ketika nanti orang yang berangkat haji itu sudah menggunakan yang namanya pakaian ihram, sudah niat
kegiatan ibadah haji memakai pakaian ihram, maka nanti ada larangan-larangan yang tidak boleh digunakan. Haji, ya kan? Bapak akan memberikan suatu tugas kepada kalian, yaitu tugas diskusi kelompok. Ya, tugas diskusi kelompok. Nah, sekarang Bapak minta buat 3 kelompok saja, ya kan? Kelompokan ini, ya kelompok ini, kelompok ini. Ya, paham semua? Oke, silakan sekarang buat kelompok dulu setelah diskusi kelompok. Dulu ya. Nah, diskusi kelompok. Tulislah nama-nama gambar kegiatan berikut ini. Mana nama-nama gambarnya? Nah, di sini sudah ada gambar A, B, C, D sampai J, ya kan IJ. Ini adalah rangkaian-rangkaian gambar, ya kan, pelaksanaan ibadah haji. Lalu nanti gambar ini kalian teliti, kalian musyawarahkan dengan teman kalian, ya kan? Lalu gambar tersebut kalian tulis, ini gambar kegiatan sedang apa? Dari mana kamu tahu nih gambarnya dari mana? Gambarnya apa, sedang apa? Nah, tadi yang Bapak sudah tulis itu, ya enggak? Yang mana yang tadi? Nah, silakan. Ya. Ayo, diskusikan. Silakan untuk didiskusikan. Ayo, waktunya berjalan. Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua, silakan nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk menyampaikan daripada hasil diskusi kalian untuk mencocokkan atau mengisi daripada nama-nama gambar kegiatan yang ada di layar ini. Ya, oke, sudah siap semua? Ya, kita beri tepuk tangan untuk bersama-sama semua. Oke, kita berikan kesempatan yang pertama untuk menyampaikan daripada hasil diskusinya kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, kelompok 2, silakan. Ya. Silakan kelompok 2. Oke, di situ ya kan dia gambar dia ada. Oke, sip. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Jadi gambar pertama yang itu adalah Tawaf Wada, dan gambar yang B adalah Mabit di Musdalifah, gambar C adalah Wukuf di Arafah, gambar D adalah Mabit di Mina, gambar E adalah Tahallul kedua, gambar F adalah Sa'i, gambar G adalah Tahallul awal, gambar H adalah Tawaf Ifadah, gambar I adalah melontar jumroh akobah, dan yang terakhir gambar J adalah niat dan ihram. Yang terakhir kelompok 3, silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya bahwa gambar A adalah Tawaf Wada, gambar B adalah Mabit di Musdalifah, gambar C adalah Wukuf di Arafah, gambar D adalah Mabit di Mina, gambar E adalah Tahallul kedua, gambar F adalah Sa'i, gambar G adalah Tahallul awal, gambar H adalah Tawaf Ifadah, gambar I adalah melontar jumroh akobah, gambar D adalah niat dan ihram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baiklah. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama masing-masing perwakilan kelompok, baik dari kelompok 1
sudah menyampaikan hasil diskusinya tentang nama-nama gambar kegiatan yang ada di layar ini. Baiklah para anak-anakku, tadilah yang sudah Bapak sampaikan beberapa pembahasan daripada mengenai materi tentang ibadah haji, ya kan sudah Bapak jelaskan. Ya walaupun tidak begitu terperinci, ya mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian bisa memahaminya. Dan bahkan tadi untuk memperkuat daripada pemahaman kalian, sudah Bapak berikan diskusi, kalian sudah berdiskusi dengan teman-teman kalian dan bahkan sudah menyampaikan hasil diskusi tadi di depan kita semua. Yang sampai di sini, namun sebelum kita akhiri, ya kan sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan sebuah tugas kepada kalian. Ya, yang mana tugas ini silakan nanti kalian kerjakan, boleh secara kelompok juga boleh, secara mandiri juga boleh di rumah kalian masing-masing atau di kelompok kalian masing-masing. Apa tugasnya? Tugasnya adalah tuliskan rukun-rukun haji, ya. Tuliskan rukun-rukun haji, ya, beserta penjelasannya. Baiklah para anak-anakku, cukup sekian untuk pelajaran fikih yang hari ini yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tersusun, kurang berkenan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada hari yang berikutnya, pertemuan berikutnya dengan penyampaian materi yang tadi sudah Bapak berikan tugas kepada kalian semua. Oke, kita akhiri, kita bersama-sama membacakan doa kifaratul majlis. Silakan kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.